Rasakan kekuatan yang dimiliki gadis itu, anak kita tuntut tahu identitas mereka. Tapi tidak dengar jawaban, dia terbang mundur, ciptakan jarak untuk serangan berikutnya. Dan karena orang itu punya kekuatan dan kecepatan luar biasa, dia siap akhiri cepat. Tapi sebelum sempat kedip, gadis itu muncul tepat di depan wajahnya, buat dia bertanya-tanya kapan itu terjadi. Hal berikutnya yang dia tahu, wajahnya dihantam langsung ke lantai, tinggalkan kawah di bawahnya. Dan dengan satu gerakan itu, dia pingsan. Sedangkan gadis itu tatap dia dengan bingung karena dia jelas jauh lebih kuat dibanding Magical Girl manapun di era ini. Dan karena itu, mereka harus buat keributan seperti ini. Saat itu, pintu ruangan tiba-tiba terbuka lagi, dan saat mata pelayan jatuh ke dalam, mereka membeku di tempat. Di sana dia, pahlawan kita, tergeletak pingsan di tanah dengan kawah masif di bawahnya. Potong keluar, gadis itu terlihat berdiri di atas pohon dengan Red tanya apakah ide bagus tinggalkan dia di sana, karena ada kemungkinan besar dia yang disebut komandan. Tapi White ingatkan bahwa dia bukan target mereka. Dan karena mereka tidak boleh buat keributan besar sebelum insiden di bulan selesai, dia sarankan mundur dulu dan tunggu perintah komandan. Potong ke tempat lain. Seseorang terlihat balik setumpu kartu mengambang, gumam bahwa dia tahu hari ini akan datang. Ternyata orang ini sebenarnya Eschalami yang dikurung di fasilitas bulan sama. Dan orang ini bukan orang juga, tapi doahan sejati atau mungkin sesuatu lain, karena torsonya juga terpisah dari pinggulnya. Bagaimanapun, dia bilang pada seseorang yang berdiri di depannya bahwa jawaban yang mereka cari bukan miliknya untuk beri. Dan berdiri tepat di depannya tak lain adalah versi masa depan pahlawan kita dengan Z di sampingnya, yang tidak tampak terlalu antusias dengar jawabannya juga. Bilang pada wanita itu bahwa mereka punya cara sendiri buat dia bicara. Potong ke bab berikutnya, dan kepala gadis malang itu terlihat disumbat, terkulai, dan di belakang. Torsonya di bawah kaki Z. Metode interogasi yang dipilih setidaknya bisa dipertanyakan. Tidak yakin apakah korban kesakitan atau diam-diam nikmati. Tapi Z pasti antusias tentang semuanya, dan bahkan berpakaian untuk acara itu. Sedangkan protagonis masa depan sekarang duduk di tahta wanita itu, panggil perhatian Z. Sedangkan gadis itu menunggu dipuji komandan, karena ciptakan strategi brilian buat dia bicara. Tapi malah, dia bilang bahwa begitu kembali, ponselnya disita karena dia tidak tahu apa yang ditonton belakangan sampai ciptakan omong kosong ini. Marah, gadis itu balik ke wanita malang di tanah dan mulai teriak. Bilang ini semua salahnya karena terlalu keras kepala. Tapi wanita malang itu ingatkan bahwa dia setuju kerjasama sejak Z pertama pukul dia. Itu buat Z semakin marah. Dan dia tanya kenapa tidak bilang dari tadi? Maksud saya, jelas dia sumbat mulut gadis malang itu. Bagaimana dia bisa bicara begitu? Potong beberapa menit dan gadis itu kembali pakai baju dengan protagonis, tanya apakah dia benar punya kemampuan buka domain ramalan. Alam yang mampu lihat semua kebenaran diketahui sepanjang waktu dan ruang. Gadis takut itu bilang dia benar tentang itu. Tapi masalahnya dia tidak bisa akses alam itu sekarang karena saat dikurung di sini. Mananya terkuras total. Tapi itu bukan masalah bagi wanita itu dan dia beri isyarat ke Zia dan gadis itu, tanpa buang waktu letakkan tangan di tanah. Hal berikutnya yang wanita itu sadar, adalah jumlah energi sihir masif berkerumun di seluruh ruangan. Detik berikutnya, dia lompat berdiri saat semua energi itu terserap ke tubuhnya sekaligus, dan dia temukan energi sihirnya pulih penuh. Tapi saat balik kedua wanita itu, dia dengar protagonis perintah buka domain. Rasakan perbedaan kekuatan yang luar biasa. Wanita itu bertanya-tanya siapa dua ini karena dia jelas tidak rasakan fluktuasi mana pada mereka. Namun, dengan satu gerakan, mereka isi ulang mana sepenuhnya. Karena tidak punya pilihan lain, dia putuskan lakukan seperti yang diperintah dan aktifkan kemampuannya. Dan ketiganya temukan diri di dimensi benar-benar berbeda. Sedangkan gadis itu beritahu keduanya bahwa domain sudah aktif dan sekarang mereka bisa tanya pertanyaan apapun yang diinginkan. Tapi pahlawan kita potong bilang dia sadar dia hanya bisa tanya 2 pertanyaan. Jadi dia langsung ke inti tanya tentang kata sandi di dunia ini yang terdiri dari 8 kata bahasa Inggris, dan ucapkan 4 kata. 15 Farewell Forever, dan tanya apakah sesuatu seperti itu ada di sini. Gadis itu pakai kemampuannya konfirmasi bilang memang ada. Mendengar itu dia tanya pertanyaan kedua. Apa 4 kata terakhir dari kata sandi itu secara berurutan? Gadis itu jawab bahwa kata pertama Navi. Kata kedua 12. Kata ketiga 18. Tapi tepat saat sampai kata terakhir, gelombang energi kuat tembus udara, hantam tepat wajahnya. Serangan mendadak ini buat Z kaget, dan dia langsung waspada tanya siapa itu. Dari luar domain, dia lihat Direktur Chulie, sekarang dalam wujud transformasinya, bilang pada Z bahwa itu seharusnya pertanyaannya dan tanya, siapa sebenarnya kalian berdua? Potong kembali ke bumi di luar gedung rumah sakit. Di dalam, dokter wanita terlihat periksa pahlawan kita, bilang dia tidak punya sisa mana. Ini murni trauma fisik yang sebabkan gegar otak sedang, tapi juga tunjuk keheranan karena seharusnya sudah sadar sekarang. Mendengar itu, kedua gadis hembus napas lega, dengar dia sudah lepas bahaya. Tapi dokter belum selesai dan tanya keduanya apakah keberatan. Ada yang ingin ditanya. Itu mengejutkan gadis-gadis itu, tapi mereka bilang pada wanita itu tanya saja. Mendengar itu,
Wanita itu dengan nada serius tanya apa hubungan ketiganya, karena jelas tampak sangat khawatir saat pertama dibawa ke sini. Mendengar itu, si kepala Ping bilang pada wanita itu bahwa dia sahabat terbaiknya. Sedangkan Yin coba sembunyikan emosi seperti biasa bilang dia hanya rekan kerja biasa. Sedangkan dokter itu dengar kedua jawaban mereka langsung ceria. Sadar ini keseimbangan karakter sempurna, Sundere dengan Udik dan akhirnya Kudre. Saat itu, sebuah tangan mendarat di bahunya, buat dia tersadar dari dunia fantasi. Itu buat gadis itu kaget saat dengar suara wanita tanya apakah dia masih belum sadar. Ternyata itu wanita sama yang buat masalah bagi pahlawan kita dan kali ini, dengan lengan patah berkat pahlawan kita lempar kapal masif itu padanya saat insiden itu. Melihat dia berdiri di sana, dokter tanya identitas wanita itu karena tidak sembarang orang bisa masuk ruangan pasien. Dan wanita itu perkenalkan diri, bilang mereka dari divisi keamanan langsung markas. Bilang kedua gadis bahwa jadi instruktur audit hanya pekerjaan sampingan. Mendengar itu, Yin sadar wanita ini jelas berniat jahat. Jadi, dia bilang pada dia bahwa si Brat hanya jatuh tak sengaja. Itu saja karena otaknya memang tidak terlalu bagus dari awal. Pingsan begitu bukan hal baru, dan tanya kenapa biro ribut besar tentang insiden sepele. Tapi wanita itu tidak tertipu dan ingatkan bahwa jatuh biasa tidak bisa robohkan seluruh ruangan. Mendengar jawaban itu, si kepala Ping bentak wanita itu karena ini jelas berarti dia memata-matai mereka. Saat itu, Yin tiba-tiba sadar salah satu jari pahlawan kita bergerak. Tapi untung, saat itu wanita itu sudah siap pergi. Perintah anak buahnya awasi dan beritahu begitu sadar. Melihat dia akhirnya pergi, Yin beri tatapan kesal ke pahlawan kita karena jelas sadar dia hanya pura-pura. Potong ke malam dan sebagian besar penjaga sudah tidur nyenyak. Hal sama di dalam. Semua sudah tertidur. Saat itulah jendela ruangan tiba-tiba terbuka dan pahlawan kita, meski punya kemampuan terbang, siap panjat turun gedung untuk selesaikan urusan dengan dua gadis yang lakukan ini padanya. Potong beberapa menit dan si kepala Ping terlihat buka mata. Masih setengah tidur dan butuh jawab panggilan alam. Tapi saat balik lihat pahlawan kita, anak itu tidak ada di sana. Takut dia diculik, dia coba beritahu semua. Hanya untuk sebuah tangan tiba-tiba muncul dari belakang, tutupi mulutnya. Balik badan, dia lihat itu Yin yang bisik ke telinganya untuk diam, karena tidak mau beritahu dua petugas yang ditugaskan di luar ruangan. Bingung, si kepala Ping tanya apa yang terjadi dan apakah tahu kemana anak itu pergi. Tapi gadis itu sendiri tidak tahu. Tetap, dia bilang pada si kepala Ping untuk percaya si Brat. Memang, dia bukan yang paling tajam. Tapi dia yakin dia punya alasan. Sesuatu penting, tapi tidak bisa cerita pada siapapun, yang mungkin alasan dia pura-pura pingsan, agar bisa tangani sendiri. Sementara itu, di luar, sementara gadis itu jelaskan semuanya pada si kepala Ping, teman nyamuk kecilnya sibuk pukul pingsan setiap penjaga keamanan, perawat, dan ekstra acak yang kebetulan bernapas di dekatnya. Setelah Yin selesai tangani pembersihan, dia perintah si kepala Ping untuk diam di tempat dan percaya gadis itu dulu. Sedangkan si kepala Ping sendiri, gadis itu tidak bisa menahan keheranan lihat Yin yang biasanya dingin, rela sejauh ini untuk anak itu. Tapi Yin cepat jelaskan bahwa dia hanya lakukan ini karena dia rekan tim dan bukan karena peduli atau apa. Potong ke klub seni bela diri kuno di mana seorang pria terlihat baca surat rekomendasi dari seseorang. Ternyata anak kita yang entah kenapa datang ke dojo untuk latih alih-alih cari dua gadis itu, dan bilang pada tua itu bahwa kakaknya rekomendasikan dia ke tempat ini, karena dia pernah latih di bawahnya dulu dan bicara tinggi tentang dia. Ternyata tua botak itu sebenarnya mantan guru pahlawan kita dari masa saat dia masih punya kaki ketiga menggantung bangga di antara jubahnya. Dan sekarang dia butuh bantuan lagi. Tapi inilah twistnya, teman-teman. Dulu, meski anak itu murid terbaiknya, dia lakukan sesuatu yang sangat keterlaluan sampai tua itu masih gatal ingin tangkap dia untuk itu. Si bodoh itu sendiri tidak tahu apa-apa tentang masalah ini. Wah, ternyata pria ini pernah menulis manga budaya sialan tentang kehidupan si botak. Dan pria itu tidak senang dengan ketenaran barunya. Tapi pahlawan kita mencoba membela diri, bilang bahwa dia mungkin punya niat baik. Lagi pula, dia hanya mencoba mempromosikan seni bela diri kuno si tua. Benar. Mempromosikan bela diri boleh saja, tapi yang benar-benar mengganggu si tua adalah bahwa pria itu mengubah seluruh hidupnya menjadi manga yuri. Dan entah kenapa, dia jadikan dirinya salah satu karakter utama, melakukan hal-hal sangat mencurigakan dengan guru, yang alih-alih tua botak, kini jadi wanita cantik berponi kuda. Bagaimanapun, hal-hal yang ditulis tentang dia begitu berlebihan sampai si tua tidak bisa menahan amarah begitu ingat bagaimana dia menghina tidak hanya dia, tapi juga seluruh seni bela diri leluhurnya. Sedangkan si pelaku sendiri sedang berkeringat, bertanya-tanya apa yang harus dilakukan karena dia tidak pernah siap untuk reuni seperti ini dan tidak tahu cara tenangkan pria itu. Tapi untung baginya, si tua tidak meluapkan semua amarah itu padanya. Sebaliknya, dia setuju terima dia sebagai murid karena dia, atau lebih tepatnya dia, tampak jauh lebih masuk akal daripada si Brat tak tahu terima kasih dulu. Jadi, sebagai pemula, dia bilang pada anak itu bahwa dia ingin uji dasar-dasarnya agar tahu dari mana mulai. Tapi anak itu bilang itu mungkin ide buruk, karena dia yakin dia tidak akan bisa tangani dia dalam pertarungan sungguhan.
Itu hanya buat si botak semakin kesal karena dia jelas meremehkan, dan dia putuskan beri pelajaran kerendahan hati pertama. Dengan itu, dia mulai lari ke arah anak itu kecepatan penuh untuk tunjukkan kenapa dia disebut guru. Panel berikutnya dan si malang itu sudah di tanah pingsan total, dengan memar mengkilap bagus di dahinya. Potong beberapa menit kemudian, dan pria itu akhirnya sadar kembali, dan dia tidak kelihatan senang. Bukan hanya karena dia bikin penyok di kepala mengkilapnya, tapi juga karena gadis itu kuat secara konyol. Sedangkan pahlawan kita pikir hal sama, karena bahkan tanpa transformasi, dia susah menahan kekuatannya. Saat itulah dia dengar pria itu sarankan mereka fokus pada tekniknya dulu, karena meski punya kekuatan luar biasa, dia masih tidak tahu cara pakai dengan benar. Mendengar itu, anak itu tanya bagaimana rencananya. Dan pria itu jelaskan bahwa mereka harus hadapkan dia dengan lawan setara kekuatan, agar dia bisa belajar kendalikan kekuatan dengan benar. Dan tebak apa? Meski ada penyok masif di kepalanya, pria itu masih percaya bisa lawan dia dan bilang pada gadis itu bahwa dia sendiri akan jadi lawannya selama 3 hari ke depan. Tunggu, apa yang terjadi? Apa kita baru saja beralih dari Magical Girl ke Ark Reinkarnasi atau semacamnya? Kenapa Tuan Trakun muncul megah? Tidak yakin ini latihan seperti apa, tapi termasuk anak itu lari nyawa dari Trakun karena jelas setelah pukulan di kepala itu, si botak kehilangan akal dan anggap ini cara sempurna ajar kardio. Hari kedua tiba dan saudara kedua Trakun, ekskavator sama, dibawa ke spar dengan pahlawan kita. Bantu dia kuasai seni menghindar. Dan akhirnya, di hari ketiga, saudara berat mereka, Bulldozer Chen, tiba di tempat untuk bantu gadis itu latihan kekuatan dan daya tahan. Di akhir hari terakhir, gadis itu benar-benar kehabisan tenaga tergeletak di tanah, kehabisan napas, dan basah keringat. Sedangkan si tua sangat terkesan dengan performanya, karena dia belajar gabungkan kekuatan dan teknik jauh lebih cepat dari yang diharapkan. Dan sekarang dia hanya punya satu hal lagi untuk ajarkan padanya. Setelah itu dia bebas pergi. Tapi sebelum bisa, dia dengar bel pintu berbunyi dan bertanya-tanya siapa itu. Jadi untuk periksa, dia mulai keluar, suruh gadis itu diam di tempat sebentar sampai dia kembali. Tapi tiba-tiba, gadis itu dengar suara familiar di luar dan bertanya-tanya apa yang terjadi, dan kenapa orang itu dari semua orang muncul di sini. Bangun, Jiang Sai lihat wajah familiar di salah satu potret di dinding, yang buat dia kaget. Saat itu, si botak juga kembali. Dan memang, Yin ada bersamanya entah kenapa. Tapi tepat saat mata Yin jatuh ke keduanya, dia pakai kecepatan supernya dan lenyap dari tempat dalam sekejap. Dan sebelum si botak sempat gerak, Yin yang berdiri tepat di sampingnya juga lenyap seperti angin. Panel berikutnya. Dan keduanya terlihat terbang di udara dengan pria malang berteriak minta gadis itu berhenti karena dia takut ketinggian. Tapi tentu saja, dia tidak dengar. Dan setelah beberapa menit teriak dan nangis, pria itu akhirnya mendarat dengan anak kita, atau lebih tepatnya tabrakan mendarat. Setelah semua kekacauan itu, perut si tua akhirnya menyerah. Dan dia mulai muntah pelangi sambil kutuk anak itu karena terlalu kasar padanya. Setelah selesai kosongkan isi perut, dia tanya pada anak itu di mana dia selama 3 hari ini, karena semua orang cari dia tanpa henti. Tapi anak kita bilang itu cerita panjang dan mulai telanjang tepat di depannya. Benar-benar lupa fakta bahwa dia sekarang gadis. Jadi mungkin seharusnya tidak lakukan itu di depan tua mesum yang punya wajahnya tercetak di celana dalam sialannya. Bagaimanapun, dia bilang pada pria itu ada yang ingin diminta. Dan Yuan punya firasat apa itu dan tanya apakah dia bicara tentang acara mendatang dalam 3 hari. Karena dia yakin dia berakhir di rumah sakit juga terkait itu. Itu konfirmasi kecurigaan anak kita bahwa ada lebih dari yang terlihat pada pria ini. Dan dia tanya apa yang direncanakan sampai orang-orang menyusup rumahnya untuk buru dan hentikan dia. Tapi pria itu tolak jawab karena itu informasi rahasia. Tapi itu bukan masalah bagi pahlawan kita karena dia tahu ini akan jadi jawabannya. Itulah kenapa dia bawa dia ke area terpencil ini sejak awal. Ya Tuhan, apa yang dia lakukan pada si tua sampai pria itu mengerang begitu keras? Bahkan penjaga di bawah tidak bisa menahan napas lihat betapa kerasnya pria itu dari apapun yang dilakukan keduanya di atas sana. Oh, syukur Tuhan. Sebentar tadi saya kira anak itu melewati batas untuk informasi. Tapi ternyata dia hanya pukul si tua sampai babak belur seperti pria sejati. Tapi bagi si bodoh di depannya, itu kurang siksaan dan lebih kegembiraan karena pria itu benar-benar beruap karena diperlakukan kasar oleh gadis yang praktis lebih muda dari putrinya sendiri. Dan untuk buat lebih buruk, dia mulai mohon pada anak itu untuk pukul lebih keras. Yakinkan bahwa dia hampir retak kapan saja. Saat anak itu sadar betapa parah dia salah langkah, sudah terlambat. Dengan itu, suara tamparan keras mengguncang seluruh tempat. 1 atau 2 menit kemudian, si tua bodoh itu bangkit kembali siap ceritakan semuanya pada gadis itu. Dan untuk buat lebih suspense, dia bilang apa yang akan dikatakan begitu rahasia sampai kurang dari 1000 orang di seluruh dunia tahu tentang itu. Ternyata orang-orang ini rencanakan panggil Calamity Esrang sejati ke dunia mereka. Penasaran? Anak itu tanya tentang orang lain yang dibicarakan. Tebak apa? Petinggi biro juga terlibat dalam kekacauan ini. Menahan amarah, anak itu tanya apakah dia benar-benar bilang bahwa dia dan biro sebenarnya bekerja sama dengan Calamity. Tapi pria itu jelaskan bahwa bukan itu kasusnya. Lalu mulai jelaskan semuanya dari awal.
Dia mulai dari nol bicara tentang rang calamiti berbeda dan es-rang yang terkuat, seperti yang sudah dihadapi di masa lalu. Komputer dengan semua rahasia tergelapnya dan wanita kapal berpayudara besar, tapi dia tambahkan, keduanya tidak mendekati level calamiti es-rang sejati. Bagian itu buat gadis itu kaget, dan dia tanya bagaimana dia bisa begitu yakin. Pria itu jelaskan mereka hanya di level atas rang A, itulah kenapa bisa ciptakan domain sendiri. Menurut si tua, meski dia kalahkan calamiti itu, mereka masih tidak benar-benar hancur. Bagian itu bahkan lebih mengejutkan bagi anak itu, dan dia langsung minta si tua jelaskan apa maksudnya. Pria itu bilang bahwa energi yang dilepas setelah kematian calamiti itu tidak pernah benar-benar hilang. Sebaliknya, itu mengambang di udara, dan sebagian dikumpul dan ditahan oleh biro mereka. Tapi menahan kekuatan seperti itu tidak mudah. Jika pernah lepas lagi, itu akan gabung, dan ada kemungkinan jadi calamiti es-rang sejati. Dan jika itu terjadi, kehancuran pada kota tidak terbayangkan. Seperti insiden 11 tahun lalu saat calamiti senjata es-rang lahir, dan saat itu mereka sadar sesuatu aneh. Saat kelahirannya, semua 17 calamiti senjata rang rendah lain yang mereka pantau lenyap tanpa jejak. Kemudian, mereka temukan bahwa semuanya terserap ke calamiti es-rang. Sebagai respons, biro kirim Magical Girl Elite mereka untuk jatuhkan itu. Dan setelah pertarungan panjang dan brutal, mereka berhasil kalahkan benda itu. Tapi saat itulah mereka temukan kebenaran mengejutkan lain tentang calamiti es-rang. Begitu satu benar-benar hancur, energinya lenyap sepenuhnya, dan tidak ada calamiti tipe sama yang lahir lagi. Itu banyak untuk dicerna bagi anak kita, tapi dia masih tidak yakin. Jadi, dia tanya pada si tua bagaimana dia bisa begitu yakin bahwa kematian calamiti es-rang itu benar-benar alasan semua calamiti tipe senjata lenyap. Ternyata insiden 11 tahun lalu bukan eksperimen pertama mereka. Sejak itu, mereka ciptakan 741 calamiti es-rang lagi. Masing-masing dihilangkan atau disegel di tempat tersembunyi di mana tidak bisa bahayakan siapapun. Ya, anak itu tidak senang dengar orang-orang ini sengaja pertaruhkan nyawa semua orang dengan panggil monster-monster ini, dan tanya berapa banyak lagi yang terlibat dalam kekacauan ini. Tapi pria itu tolak bilang apa-apa lagi dan pahlawan kita juga tidak desak, karena dia hanya ingin tahu apa yang akan terjadi dalam 3 hari. Dan sekarang dia tahu. Dan karena tidak ada lagi yang ingin ditanya pada pria itu, dia mulai telanjang lagi dan kilatkan si tua dengan, tahu kan, cahaya memukau dan mumbo-jumbo transformasi lainnya. Setelah selesai transformasi kembali, dia siap bawa dia kembali ke si botak. Tapi pria itu mulai mohon berhenti. Kesal, pahlawan kita tanya apakah dia punya ide lebih baik untuk sampai sana lebih cepat. Dan pria malang yang masih trauma dari terakhir kali sarankan mereka cukup pakai tangga seperti orang normal dan naik mobil kembali. Lebih baik yang tetap di tanah. Sementara itu, di sisi lain pintu, dua penjaga tekan wajah ke pintu, coba dengar sesi SND mereka dan bertanya-tanya kenapa tiba-tiba begitu sunyi. Saat itu, pintu tiba-tiba terbuka, diikuti cahaya membutakan yang buat dua bodoh itu kaget. Tapi ternyata ini bukan cahaya biasa, karena lingkaran sihir mulai muncul di kedua mata mereka. Itu si tua dengan tongkat sihirnya yang pakai mantra, untuk hapus ingatan mereka atau semacamnya. Dan itu mengejutkan gadis itu karena terakhir dia periksa, orang normal seharusnya tidak bisa pakai sihir. Jadi menjelaskan itu semua berkat tongkat ini yang diukir rune sihir, dan punya kemampuan simpan mana, sehingga bahkan orang normal bisa pakai sihir sementara. Tapi anak itu tidak terlalu peduli pada benda itu. Sebaliknya, dia beritahu tentang dua gadis yang dilihat di rumahnya dan sedang buru dia. Mungkin rencanakan ganggu pemanggilan mereka dan bilang pada pria itu untuk hati-hati, karena keduanya sangat kuat. Tapi pria itu yakinkan jangan khawatir. Dengan benda ini, dia bisa panggil cadangan markas kapan saja, karena ada pemancar built-in langsung terkait markas biro. Ya, anak itu tanya yang jelas. Kenapa tidak panggil pakai ponsel saja? Saat itu, pengumuman mendesak masuk untuk keduanya tentang basis bulan mereka diserang kekuatan tak dikenal. Jadi, markas minta semua unit garnisun Magical Girl tetap siaga sementara unit aksi Magical Girl lapor ke markas segera. Itu mengejutkan pria itu karena penjara bulan dijaga 10 terkuat mereka dan bertanya-tanya siapa yang cukup kuat serbu tempat seperti itu. Tapi gadis itu tahu mereka tidak punya waktu panik. Jadi dia cukup pegang kerahnya dan mulai terbang ke markas kecepatan penuh. Potong kembali ke versi masa depan anak kita yang menyaksikan tubuh tak bernyawa Tromalang di tanah yang jujur tidak lakukan apa-apa pada salah satu dari mereka untuk pantas dihabisi begitu brutal. Bagaimanapun, gadis itu kecewa karena hampir dapat jawabannya. Cutie di sisi lain tidak begitu sabar dan dia tuntut identitas mereka dan alasan bobol fasilitas keamanan tinggi seperti ini. Tapi tentu saja, Z malah serang gadis itu dengan sihirnya karena mengganggu. Tapi segera sadar wanita ini masalah karena sihirnya tidak mempan entah kenapa. Dan Culie, lihat bahwa mereka tidak berniat jawab pertanyaannya. Siap akhiri keduanya malah dan mulai isi daya untuk serangan petir kuat lagi. Sebelum salah satu dari mereka sempat bereaksi, dia lempar benda itu ke arah keduanya. Dan sesaat kemudian, seluruh ruangan meledak dalam ledakan masif. Bab berikutnya, dan sebuah tangan terlihat muncul dari asap, dan keluarlah pahlawan masa depan dari ledakan masif itu tanpa goresan sedikit pun di tubuhnya,
bilang pada Z untuk serahkan wanita ini padanya. Sementara itu, Chulie malang gemetar karena itu serangan terkuatnya. Namun, orang ini tidak hanya hentikan dengan satu tangan, tapi lakukan dengan mudah. Melihat dia buat wajah itu, pahlawan kita putuskan mainkan pikiran dulu dan mulai sebut detail wanita itu. Bilang dia Rang Flower Orde pertama dan terkuat ketujuh di peringkat Biro, dan sementara ditugaskan di basis bulan karena acara mendatang tertentu. Mendengar betapa banyak yang diketahui wanita itu tentang dia dan Biro, Chulie membeku dan coba tanya siapa dia dan bagaimana tahu semua ini. Tapi sebelum bisa, darah terlihat muncrat kemana-mana. Ya ampun. Saya tahu cat kita badas. Tapi versi masa depannya di level berbeda. Pria itu bahkan tidak kedip dan robek wajah gadis malang itu dengan satu serangan. Yah, sayang sekali. Gadis itu punya potensi. Tapi tidak ada gunanya pikir itu sekarang karena dia sudah lenyap. Sialan seniman habisi begitu banyak penjahat seperti tidak ada apa-apa. Tetap, saya kira dia pantas dapat karena lakukan hal sama pada tarot tak berdosa malang. Mata ganti mata, kepala ganti kepala. Setelah tangani Heron menjanjikan, Jiang Sai masa depan perintah Z cabut lingkaran jamming komunikasi dari tempat ini, yang mengejutkan gadis itu karena jika lakukan itu, Biro akan tahu persis apa yang terjadi di sini. Jadi, pahlawan kita bilang jangan khawatir tentang itu karena ini satu-satunya cara buat mereka gerak. Dan begitu mereka lakukan, itu akan beri kesempatan sempurna untuk serang. Potong kembali ke bumi ke zona spasial pusat Biro di mana pahlawan kita tanya pada Tua Yuan di mana Biro itu. Dan pria itu diambang-ambruk karena ketakutan bilang pada anak itu bahwa itu di langit 9.000 meter di atas tanah, dan tunjuk keheranan bahwa dia tidak tahu tentang itu. Dia jelaskan bahwa apa yang dilihat adalah lift orbital yang satu-satunya jalur hubungkan ke Music, tempat itu. Tapi karena darurat, tempat itu mungkin penuh magical girl. Selain itu, dia juga bisa terbang ke sana, tapi butuh izin terbang sihir untuk itu. Ya, ini pertama kali dia dengar tentang izin ini, yang mengejutkan pria itu karena diberikan ke setiap magical girl begitu belajar terbang. Yah, apa yang diketahui? Dia sebenarnya tidak pernah belajar terbang. Yang dia lakukan lebih seperti lompat daripada terbang. Pakai tongkat sihir sebagai pegas untuk luncurkan diri ke udara dan ulangi di tengah udara sampai tujuan. Yah, pria malang itu bahkan tidak tahu apa yang harus dikatakan. Tapi pahlawan kita ganti topik. Tanya tentang tongkat di tangannya dan apakah bisa dipakai sebagai ponsel biasa untuk hubungi seseorang. Potong beberapa menit dan sebuah helikopter terlihat melayang di atas tempat dengan seseorang mengeluh, karena tidak ada tempat mendaratkan benda itu. Music, di dalam. Butler atau pengawal pamer sama bilang pada pilot untuk berhenti merengek dan lakukan seperti yang diperintah. Tepat saat mau jelaskan apa yang diperintah Tua Yuan padanya, dia sadar seseorang ketuk bahunya. Ya, si cat kita dengan pria malang diambang mati di tangan. Santai sapa mereka dengan sederhana. Yo, tunjuk ke pria itu, dia bilang pada keduanya ini milik mereka. Jadi dia datang untuk kembalikan pria itu dan perintah jaga dia aman karena dia mau pergi. Tapi In keluarkan cincin. Bilang pada anak itu berhenti dan bawa ini karena benda ini konon jimat keberuntungan yang selalu lindungi dia. Dan dia yakin akan jaga dia aman juga. Ya, jimat keberuntungan. Omong kosong. Itu hanya cincin murah dengan wajahnya. Panel berikutnya. Dan anak itu terlihat melompat menuju markas sementara dua magical girl lain saksikan dia dengan tak percaya. Ditambah lagi, gadis itu tidak punya izin terbang apapun. Jadi, yang berambut pink tanya apakah mereka harus tembak jatuh. Tapi yang dengan bunga matahari di kepala bilang jangan lakukan hal itu karena dia lihat gadis itu bawa token dari keluarga Ye. Jadi, jelas bukan orang yang boleh diganggu. Wah, tadi saya kira si tua hanya bercanda dengan gadis itu dengan cincin itu. Potong ke markas magical girl, yang pada dasarnya kota utuh melayang di langit. Dan di kerumunan, dua waifu cantik kita menunggu giliran daftar agar bisa masuk tempat itu. Sementara antre, mereka dengar beberapa gadis lain bicara tentang situasi ini dan bagaimana markas mobilisasi seluruh pasukan magical girl untuk serang basis bulan. Dan menurut beberapa gadis, yang mereka lawan bukan calamiti, tapi sesuatu lain. Dengan itu, akhirnya giliran mereka daftar. Dan karena gadis-gadis itu kehilangan satu rekan tim, mereka mulai buat alasan, bilang pada petugas bahwa hanya berdua untuk misi ini. Tapi yang mengejutkan, wanita itu bilang keduanya bahwa rekan tim mereka sudah di sini, dan bahkan sudah selesai lapor sebelum keduanya tiba. Tepat saat bilang itu, pahlawan kita muncul entah dari mana untuk temui dua gadis itu. Buat Yin malang kaget. Dengan itu, mereka masuk tempat itu dengan si kepala pink terus bicara tentang bagaimana Yin jaga dia sejak lenyap, dan bahkan hipnotis orang-orang yang dibawa instruktur agar tidak usil cari dia. Dan gadis itu, jelas coba sembunyikan fakta bahwa dia peduli. Bilang pada si kepala pink untuk berhenti. Tidak layak jelaskan semua itu padanya, karena kapasitas otaknya untuk paham tidak begitu mengesankan. Tapi tetap, dia penasaran dan tanya bagaimana urusan itu berjalan, dan apakah berhasil selesaikan apa yang direncanakan. Pahlawan kita jawab berjalan baik dan ucapkan terima kasih karena bela dia saat dia pergi. Dan gadis merona itu balik badan coba sembunyikan wajah sementara si kepala pink potong tanya pada pahlawan kita bagaimana bisa sampai ke tempat ini dengan keamanan begitu ketat, karena dia masih tidak punya izin terbang apapun. Jadi, dia tunjukkan cincin bodoh yang diberi si Tua Yuan,
yang izinkan dia lewat semua keamanan. Yin malang begitu malu dengan benda itu sampai mulai minta maaf atas ayah mesumnya. Janji akan pukul dia habis-habisan saat bertemu lagi. Saat itu, pengumuman lain masuk, perintah semua Magical Girl bentuk tim 3 orang dan ke ruangan yang ditentukan untuk rapat darurat dan pengisian sihir. Pahlawan kita tidak tahu apa yang terjadi, tapi lihat gadis lain antusias tentang itu, dia anggap pasti sesuatu penting. Bahkan si kepala Pink excited tentang itu. Tapi Yin di sisi lain, dia sadar, kelihatan agak khawatir tentang semuanya entah kenapa. Potong ke dalam dan semua gadis terlihat berdiri di dalam lingkaran sihir. Dan benda itu mulai lakukan tugasnya isi gadis-gadis dengan sihir. Dan sialan apa yang terjadi pada gadis-gadis ini? Dan kenapa mereka kelihatan seperti mau meledak kenikmatan kapan saja? Logika apa yang dipakai seniman ini? Ternyata pahlawan kita satu-satunya yang tidak terpengaruh rasa geli itu, karena dia tidak tunjuk tanda nikmati seperti gadis lain, dan ingat kata-kata Bobby tentang bagaimana pengisian sihir untuk Magical Girl seperti klimaks seksual. Ibu dari semua omong kosong. Seniman ini. Apa yang dia hisap saat ciptakan logika ini? Bagaimanapun, apa yang dilakukan sudah dilakukan. Setiap gadis sekarang basah keringat dan lengket saat kekuatan sihir mengalir di tubuh mereka. Saat itulah sebagian dari mereka sadar bau aneh di ruangan, dan bertanya-tanya apa itu. Yah, saya ceritakan apa itu. Itu Yin, yang ternyata tidak tahan pengisian dengan baik karena kandung kemihnya lemah. Jadi, gadis itu akhirnya ngompol. Dan tentu saja, gadis-gadis lain langsung sadar dan mulai bisik-bisik satu sama lain coba cari tahu siapa yang bertanggung jawab. Sedangkan pahlawan kita sadar gadis malang itu sedang kesulitan. Benar-benar malu dengan seluruh situasi itu dan sadar dia perlu lakukan sesuatu cepat. Jadi, dia dekati tombol merah aneh di ruangan itu dan hantam benda itu dengan tinjunya. Ternyata itu tombol terminasi pengisian sihir darurat dan lihat dia lakukan hal seperti itu tepat saat gadis-gadis diambang. Orang di ujung sana tanya alasan dan si bodoh brilian kita bilang pada orang itu untuk atur ruangan terpisah bagi dia dan timnya isi ulang sihir. Saat ditanya alasan, si cat kita ambil tanggung jawab. Bilang pada orang itu sensasinya terlalu overwhelming sehingga dia akhirnya ngompol. Bab berikutnya dan ketiganya terlihat diisi ulang di ruangan terpisahnya. Dan seperti biasa, si cat kita bahkan tidak bereaksi. Tidak seperti dua wanita di belakangnya yang susah berdiri di atas dua kaki mereka. Setelah selesai, pahlawan kita lihat bahwa setelah isi ulang itu, rangnya naik dan sekarang dia di tier Sprout 2. Setelah itu, mereka keluar ruangan di mana gadis-gadis lain sudah berkumpul tunggu perintah berikutnya. Tapi saat keluar, mereka dengar sebagian gadis bisik tentang pahlawan kita, bagaimana dia ngompol saat isi ulang. Komentar, dia bahkan tidak cocok jadi Magical Girl jika tidak bisa tangani hal seperti itu. Dan yakin bahwa jika di pertarungan dia kena serangan sihir monster, dia akan ngompol alih-alih. Si kepala Pink sudah muak dan mau beri mereka pelajaran. Sedangkan si bodoh yang dimaksud terlalu sibuk pikir bahwa Magical Girl yang ngompol di pertarungan sebenarnya desain karakter cukup solid. Sialan seniman. Apa yang kau pikirkan di sini? Saya hanya harap kita tidak berakhir dengan manga tentang itu kapan-kapan. Sementara itu, di belakang, Yin yang saya harap sudah mandi setelah apa yang dilakukannya, ucapkan terima kasih pada pahlawan kita karena ambil salah atasnya. Tapi pahlawan kita bilang jangan khawatir, karena dia tahu gadis kaya seperti dia kebanyakan punya kandung kemih lemah, dan yakin dia masih ngompol di tempat tidur malam juga. Sebelum Yin sempat balas sindiran itu, mereka dengar si kepala Pink tanya pada gadis itu, apakah orang tuanya tahu dia punya kondisi intoleransi sihir. Tapi gadis itu bilang tidak. Kalau tidak mereka tidak akan pernah setuju dia jadi Magical Girl sejak awal, dan minta mereka rahasiakan dari semua orang. Tapi karena pahlawan kita tidak tahu apa itu intoleransi sihir, si kepala Pink jelaskan itu kondisi sangat langka di mana seseorang tidak bisa tangani kekuatan sihir eksternal, dan bisa begitu parah di sebagian kasus sampai sebabkan pingsan atau bahkan kematian. Tepat saat selesai jelaskan, pahlawan kita lihat lingkaran sihir masif muncul di bawah kakinya. Beritahu semua bahwa mereka akan teleport ke aula sihir untuk briefing. Panel berikutnya dan pahlawan kita temukan diri mengambang di void kosong, bersama Countless Magical Girl, dengan sekumpulan batu nisan mengambang di atas kepala mereka. Bingung, anak itu balik ke nona tahu segala dan dengar dia bilang ini tempat sangat spesial yang hanya aktif untuk penghargaan tahunan atau situasi darurat. Tambahkan bahwa 7 Magical Girl terkuat di seluruh biro juga akan hadir di briefing ini bersama mereka. Ditambah lagi, dia bilang pada anak itu bahwa menurut sebagian orang, tempat ini di dalam pohon dunia, itulah kenapa untuk masuk sini, mereka harus pakai sihir teleportasi jarak pendek. Anak itu sebenarnya terkesan dengan betapa banyak yang diketahui gadis itu, dan tanya apakah ini bukan pertama kalinya dia di sini. Dan tebak apa? Bukan. Terakhir kali dia di sini saat penghargaan tahunan, karena gadis itu satu-satunya orang dalam sejarah biro yang dapat nilai sempurna di kelas teori. Jadi dia diundang ke tempat ini. Music, di tengah obrolan mereka, batu nisan dengan huruf 0 bicara, beritahu semua ini masalah sangat penting. Itulah kenapa rapat darurat penuh dipanggil. Itu beritahu gadis-gadis bahwa 3 jam lalu lingkaran pengawasan basis bulan dipulihkan. Dan setelah review fit, dikonfirmasi bahwa seluruh pasukan pertahanan basis, termasuk Magical Girl rang ke-7, sudah jatuh.
Berita itu mengejutkan semua gadis, karena orang-orang ini bahkan berhasil jatuhkan powerhouse nomor 7 biro mereka. Seseorang yang bisa berdiri setara dengan beberapa calamity S-rank sendirian. Tapi benda itu belum selesai. Itu beritahu gadis-gadis bahwa penyusup adalah dua makhluk humanoid, tanpa pembacaan kekuatan sihir yang pakai jenis sihir yang belum pernah dilihat sebelumnya dan bunuh nomor 7 dalam waktu sangat singkat. Dan menurut pengawasan orbital, penyusup lewat orbit bumi untuk sampai bulan, yang berarti mereka mungkin masih sembunyi di suatu tempat di bumi. Selain itu, setelah pertarungan di penjara Luna, seluruh fasilitas rusak parah. Karena itu rumah 116 calamity S-rank, mereka takut tempat itu mungkin tidak cukup kuat tahan makhluk-makhluk itu lagi. Jadi, jika ada kemungkinan makhluk-makhluk itu lepas, konsekuensinya tidak terbayangkan. Itulah kenapa semua mereka ditugaskan dua misi mendesak. Pertama adalah rebut kembali basis bulan dengan segala cara dan amankan calamity, dan kedua cari seluruh permukaan globe untuk temukan dan eliminasi kemungkinan komplotan penyusup. Setelah sampaikan detail, itu mulai beri perintah sesuai rang dan pengalaman setiap tim. Dan skuad pahlawan kita ditugaskan sapu seluruh globe, cari petunjuk yang bisa bawa mereka ke individu misterius itu. Dengan itu, semua mereka teleport kembali ke markas dengan pesan terakhir untuk semua. Mereka adalah garis pertahanan terakhir umat manusia melawan kekuatan ini, dan didorong bertarung dengan segala yang dimiliki untuk kelangsungan dan masa depan umat manusia. Potong beberapa menit dan semua terima detail misi mereka, dan skuad kita ditugaskan ke Kutub Selatan. Yin tidak begitu senang tentang itu. Mostly karena tempat itu tidak ada apa-apa selain penguin dan es. Jadi jelas, mereka hanya kirim mereka ke sana karena pikir mereka tidak bisa tangani apapun serius. Saat itu, gadis dengan perangkat telinga kucing bodoh muncul, entah dari mana setelah dengar gadis itu keluh. Bilang pada dia itu hal baik skuad junior mereka dikirim ke Kutub Selatan, karena dia yakin mereka tidak akan punya kesempatan melawan orang-orang yang jatuhkan nomor 7. Tebak dia seharusnya tutup mulut karena 1. Yin tidak tahu siapa dia dan kenapa begitu ramah padanya. Dan 2. Jika dia begitu takut, lalu kenapa repot jadi magical girl sejak awal? Di tengah semua itu, pahlawan kita bilang kedua istri pulang tanpa dia karena dia perlu lihat keluarganya, karena sudah cukup lama sejak lihat orang tuanya. Potong ke malam dan dia akhirnya tiba di tempat itu, tapi masih ragu masuk karena jelas dia bukan cowok lagi, dan bertanya-tanya bagaimana reaksi orang tuanya lihat cat bangga keluarga muncul setelah waktu lama dengan setu benar-benar berbeda. Juga, ada Bobby yang bilang pada anak itu mereka pakai kekuatan untuk ubah ingatan orang tuanya. Dan sekarang mereka pikir mereka selalu punya dua anak. Satu laki-laki dan satu perempuan, jadi dia tidak perlu terlalu khawatir. Tapi tahu tupai itu, pahlawan kita tahu benda itu tidak bisa dipercaya dengan tugas penting ini, dan bertanya-tanya apakah harus percaya pria itu atau tidak. Tepat saat pikir itu, pintu tempat itu tiba-tiba terbuka dan sial. Apa ini? Kenapa wanita ini panggil dia adik kecil? Tidak ada yang bilang saya anak itu punya kakak tebal. Yah, saya tidak tahu apa yang terjadi, tapi dia masuk untuk makan malam dengan orang tuanya, dan sadar suasana agak terlalu suram entah kenapa. Jadi, anak itu tanya pada ibunya apa yang terjadi dan bam, instant brain freeze. Ibunya bilang pada anak itu bahwa kakaknya sudah jalani operasi pergantian gender. Apa-apaan? Saya sekarang bingung. Pria ini dulu cowok, jadi dia punya kakak laki-laki, bukan kakak cantik panas. Tunggu, ternyata ini sebenarnya versi masa depannya yang pakai mumbo jumbo ubah ingatan orang tuanya, dan bilang pada anak itu untuk panggil dia kakak besar mulai sekarang. Wah, ayahnya kalah dengar kata-kata itu keluar dari mulutnya, dan tidak bisa tahan lagi. Pria itu langsung siap lompat keluar jendela untuk akhiri semuanya, karena tidak bisa tahan lagi. Akhirnya muak dengan semuanya. Anak itu tanya pada diri sendiri apa semua ini, dan apa yang dia coba buktikan datang ke rumahnya seperti ini. Tapi versi masa depan balas dengan pertanyaan sendiri. Tanya apakah dia tidak lebih ingin tahu siapa dia sebenarnya dulu. Dia tenang bilang pada anak itu bahwa dia hanya pulang lihat orang tuanya sebelum berangkat untuk acara besar seperti yang dia lakukan. Dan mengejutkan, dia sadar anak itu bahkan tidak bereaksi dengar dia adalah dia dari masa depan. Sebaliknya, dia tanya apakah dia kembali waktu untuk hentikan pemanggilan calamity, dan jika ya, kenapa serang basis bulan dan bunuh begitu banyak orang. Versi masa depannya sebenarnya terkesan bahwa dia sudah tahu begitu banyak tentang semuanya. Tapi anak itu tidak mood main-main dan tanya apakah dia kembali untuk bahayakan dunia saat ini entah bagaimana. Tapi alih-alih beri jawaban langsung, dia bilang pada anak itu bahwa bahkan jika ya, saat ini tidak ada satupun di dunia ini yang punya kekuatan hentikan dia. Panel berikutnya. Bam. Tinju menggelegar robek seluruh apartemen. Yah, apa yang diketahui? Powerhouse sejati keluarga akhirnya muak dengan omong kosongnya dan putuskan tunjukkan pada gadis itu betapa salahnya dia pikir tidak ada yang bisa lawan dia, dan siap pukul akal sehat ke dia, karena buat keputusan besar tanpa konsultasi siapapun. Pria malang itu coba jelaskan diri, bilang padanya untuk terima hal baru dan rangkul perubahan. Tapi itu hanya buat lebih buruk. Music. Jadi, tanpa pilihan lain, dia balik ke pahlawan kita, minta bantuan bicara akal sehat ke keduanya. Tapi anak kita punya rencana lain.
Dan ternyata rencana ini termasuk sabuk gas perkuningan yang dia senang serahkan pada wanita itu, agar bisa jelaskan secara menyeluruh pada si sombong bodoh siapa bos sejati di rumah ini. Wah! Seluruh lingkungan bergema dengan teriakan pria malang itu saat wanita itu pukul habis-habisan dia sementara pahlawan kita di pinggir sorak dia untuk taruh kembali ke dalamnya. Bilang kakaknya bahkan Brak tidak ada yang bisa hentikan dia dari lakukan apa yang diinginkan. Potong beberapa menit kemudian, dia akhirnya tiba di kamarnya dan lihat bahkan seluruh interior diubah, terutama tempat tidurnya yang sekarang jadi tempat tidur susun. Bahkan foto keduanya, yang jelas tidak ingat diambil. Lihat betapa bagusnya pekerjaan tupai itu dengan sihir ubah ingatan. Anak itu sebenarnya terkesan. Saat itu, versi masa depannya dengan wajah bengkak masuk ruangan. Puji dia atas bagaimana dia balas mainkan dia di sana. Begitu juga pahlawan kita yang balas pujian, bilang dia lebih tangguh dari yang dipikir, karena berhasil pulih cepat dari sabuk berkepala tembaga ibu mereka. Dia kesal tentang dia serahkan benda itu pada ibu mereka. Tapi dia putuskan tidak ribut dengan dia malam ini seperti saudara. Sebaliknya, dia tawarkan jawab pertanyaan apapun, tapi tentu saja bukan yang bisa pengaruhi tindakan mendatangnya. Selain itu, dia bisa tanya apa saja. Jadi, pertanyaan pertama apakah dia benar-benar versi dia dari masa depan. Mendengar itu, versi masa depan tertawa keras karena pikir anak itu sudah paham semuanya. Tapi, ternyata dia masih tidak yakin apakah semua ini nyata atau tidak, dan yakinkan bahwa keduanya orang sama. Dia hanya kembali dari 22 tahun di masa depan. Anak itu juga penasaran tentang mata itu dan kenapa tidak sembuhkan pakai sihir. Ternyata itu sesuatu disebut kerusakan kausal, yang tidak bisa dipulihkan pakai sihir. Seperti kita, anak itu tidak tahu apa artinya, dan versi masa depannya bilang jangan pikir terlalu dalam karena itu sesuatu yang belum bisa ceritakan padanya. Lalu datang pertanyaan ketiga dan terpenting, yang sebagian besar dari kita punya sejak pertama lihat dia di Kutub Selatan. Apa-apaan dengan melon masif itu? Dan bagaimana tubuh barunya jadi seperti itu sejak awal? Ternyata itu kompromi yang dibuat tukar kekuatan, dan akhirnya seperti ini. Dan dari tampilannya, dia tidak keberatan juga. Dia sebenarnya kelihatan bangga diri. Tapi ada tangkapan. Dia tidak bisa kembali ke wujud pria lagi. Tapi dia juga bilang pada pahlawan kita jangan khawatir tentang ini. Jelaskan bahwa saat dia bepergian kembali waktu, garis dunia bergeser, yang ciptakan timeline baru. Pada dasarnya, dia ceritakan banyak hal yang mostly lewat kepala saya. Apa yang saya pahami, meski, adalah ini timeline baru berbeda dari masa depannya. Jadi sekarang pahlawan kita bisa buat pilihan yang bisa bawa ke masa depan berbeda di mana dia tidak berakhir sebagai buddy bermata satu dengan Honker masif. Tapi ada satu hal yang dia sendiri sangat penasaran dan itu fakta bagaimana versi masa lalu dirinya dulu kelihatan. Jadi dia putuskan lihat lebih dekat dan mengejutkan dia temukan diri super imut. Dan karena itu tempat mulai semakin beruap. Ya sini kita mulai. Gadis itu ingin tahu rasanya lakukan itu dengan diri sendiri. Dan ternyata si cat kita bahkan tidak coba lawan. Maksud saya siapa yang bisa? Dia cowok di hati lagi pula. Dan lihat benda-benda itu. Sebelum sadar, gadis itu sudah pindah ke tempat tidur dan dia hilang semua kekuatan lawan kembali. Hal terakhir yang dilihat adalah bibirnya mendekat ke wajahnya saat semuanya mulai kabur dan dia benar-benar blackout. Potong keluar. Orang tua mereka duduk di ruang tamu nonton televisi. Benar-benar tidak sadar apa yang dilakukan anak laki-laki mereka pada diri sendiri di kamarnya. Saat itu, dia keluar mengejutkan wanita itu karena pikir keduanya sudah tidur. Jadi, gadis itu ingatkan tentang pukulan yang diterima tidak lama lalu, dan sakitnya tidak biarkan tidur. Ya, dia tidak rencanakan minta maaf juga. Yah, dia sudah tahu itu, jadi dia ganti topik dan tanya kenapa masih bangun. Ternyata keduanya rencanakan begadang dan selesaikan satu musim anime utuh. Tapi ayahnya tidur di tengah jalan. Dan sekarang dia terjebak nonton sendirian dan bertekad selesaikan dan lihat bagaimana akhirnya. Tapi tentu saja, versi masa depan harus tanya pertanyaan paling bodoh yang terbayangkan. Kenapa tidak loncat ke episode terakhir jika begitu penasaran akhirnya? Tapi saat balik ke wanita itu untuk jawaban, dia sudah tidur nyenyak di sofa. Dengan tidak ada lagi yang dilakukan, dia duduk dengan mereka untuk lihat anime ini tentang apa. Dan ternyata cerita romansa di mana dua karakter utama lalui banyak sebelum akhirnya reuni di akhir. Ternyata anak kita sebenarnya lembut di dalam dan menangis nonton keduanya akhirnya reuni di akhir. Atau bisa jadi itu ingatkan dia pada sesuatu yang terjadi di masa depan yang mirip? Sulit bilang sekarang. Setelah selesai, dia bangun dan tinggalkan rumah, tapi tidak tanpa tinggalkan catatan untuk ibunya dengan spoiler jangan repot nonton akhir, karena itu akhir bahagia membosankan lagi. Potong ke bagian lain kota dan anak kita berpakaian untuk bunuh, berdiri di samping dua bawahan, tunggu berita dari salah satu tim mereka. Saat itu, mereka terima transmisi dari tim di basis bulan beritahu tentang armada Magical Girl menuju ke arah mereka bersama dua kombatan top 7 mereka dan tanya apa perintahnya. Dan wanita itu cukup bilang risiko semuanya. Mendengar perintahnya, orang itu akhiri panggilan. Dan entah kenapa, ketiganya berkumpul, bicara seperti hari terakhir mereka di bumi, saling ucap selamat tinggal. Panel berikutnya.
Dan makhluk mirip parasit terlihat meledak keluar dari baju antariksa mereka dan benda-benda itu mulai gabung, dan dalam detik ambil bentuk wanita masif dengan tentakel untuk bagian bawah tubuhnya. Dan tanpa buang waktu lagi, benda itu mulai serang semua kapal luar angkasa yang mendekat. Dan sebelum sadar, seluruh armada hancur bersama nomor 5 dan 6 yang awasi operasi keseluruhan. Di bagian lain bangunan, nomor 0 terlihat beritahu seseorang bahwa semua Magical Girl itu masih hidup, hanya terjebak di dalam domain tak dikenal dan pecahkan itu butuh waktu banyak. Dia curiga musuh coba lemahkan kekuatan tempur mereka dengan lakukan ini. Di depannya adalah instruktur sama yang tanya apakah harus lapor ini ke yang lain. Tapi jawabannya tidak karena mereka yakin target musuh adalah barang ritual. Dan karena sudah punya nomor 1-4 ditugaskan di istana keluarga Yei, dia perintah beritahu mereka dan mulai persiapan ritual pemanggilan segera. Potong ke Manor Antartika keluarga Yi di mana Tua Yuan terima panggilan dari biro tentang perubahan rencana mereka. Dan pria itu yakinkan bahwa dia akan langsung lakukan. Tapi tebak apa? Dia tidak sendirian. Z juga di sana. Dan semua ini rencana pahlawan kita sejak awal untuk paksa biro, mulai ritual lebih awal dari jadwal. Dan sekarang bahwa mereka sudah amankan istana, Z sarankan pria itu terus lakukan seperti yang diperintah dan istrinya tidak akan terluka sama sekali. Gugup. Pria itu tanya apa yang mereka inginkan lakukan sekarang, dan dengar mereka perintah cukup siapkan ritual seperti biasa. Lagi pula, mereka masih tunggu tamu sejati tiba. Potong ke bagian lain dunia. Dan Yin sedang tatap Rolexnya sambil cerewet pada anak kita tentang waktu dan bagaimana dia telah 3 menit 12 detik penuh. Dia tanya apa yang dilakukan, tapi kemudian balik ke dia dan sadar sesuatu aneh tentang dia. Sialan, versi masa depan benar-benar lakukan kotor padanya dengan itu. Karena itu, Yin tidak bisa tahan tawa dan meledak. Music, tertawa, tanya apa-apaan dengan makeover baru itu. Tapi karena pahlawan kita tidak tahu apa yang dibicarakan dan bahwa dia sudah jalan keliling kota kelihatan seperti doodle berjalan, dia tanya apa maksudnya. Ya, ternyata malam tadi saat versi lain itu pukul dia pingsan dengan pesonanya. Dia ambil waktu manis lukis dia jadi masterpiece. Tapi benda itu bahkan ibunya tidak bilang apa-apa tentang wajah penuh spidol. Dan karena dia ceroboh yang bangun dari tempat tidur dan langsung ke sini tanpa repot mandi, dia sendiri tidak sadar. Saat itu, anggota ketiga mereka juga tiba minta maaf karena telat. Ternyata dia ambil higienis lebih serius. Jadi butuh waktu untuk siap. Oh ya, dan tentu saja tas punggung masif di punggungnya juga alasan. Terkejut, Yin tanya apakah dia bawa seluruh rumahnya. Yang dijawab tenang bahwa karena mereka mau perjalanan panjang, dia pastikan mereka siap dan bawa semua esensial. Buka tas masif. Dia tunjuk benda itu penuh perlengkapan medis, peralatan bertahan hidup, dan ransum cukup untuk sebulan penuh. Tapi Yin ingatkan apa yang diperintah kemarin, bahwa mereka tidak boleh bawa apa-apa dengan music mereka. Jadi, si kepala Ping bilang butuh sebulan sampai ke tempat itu karena satu-satunya cara ke Kutub Selatan adalah naik kapal. Jadi, semua ini perlu. Yin, bagaimanapun, yakin bisa bawa semua mereka ke tempat itu dalam beberapa menit saja, dan beri isyarat pada si cerewet di belakangnya untuk siapkan semuanya. Potong ke fasilitas bawah tanah keluarga Yei di mana gadis itu, bangga tunjuk keduanya teleporter pribadi keluarga mereka. Ternyata hanya ada 5 benda seperti ini di seluruh dunia, dan 2 dimiliki keluarganya. Yang lain dengan biro dan benda ini kebetulan terkoneksi ke teleporter kedua mereka yang di Kutub Selatan. Jadi mereka bisa mudah pakai ini untuk pergi ke tempat itu dalam sekejap. Tapi keduanya hanya punya satu pertanyaan. Kenapa di bumi mereka taruh sesuatu seperti ini di Kutub Selatan dari semua tempat? Menurut Yin, mereka taruh yang kedua di sana karena ibunya suka penguin, yang alasan sangat aneh jika tanya saya. Yah, cukup bicara. Jadi, dia bilang kedua gadis siap-siap karena mereka mau teleport untuk lihat orang tuanya yang tunggu ketiganya di mensyahn kedua mereka. Potong ke Manor Antartika keluarga Ye. Dan seseorang sudah tunggu di teleporter untuk 3 gadis itu. Dan dari 2 poni kuda itu, saya sudah bisa bilang masalah. Bahkan 2,5 gadis terkejut lihat 2 individu ini berdiri di samping teleporter. Ya, 2 gadis sama yang hantam kepala pahlawan kita ke tanah saat pertemuan terakhir. Dan mereka ditugaskan di sini oleh versi masa depan anak kita. Sedangkan 2 gadis itu beritahu ketiganya untuk diam ikut mereka, karena sudah taklukan 3 rang teratas yang ditugaskan di sini. Dan orang tua Yin ditahan sandera juga. Yin terkejut dengan semuanya. Tapi pahlawan kita tahu 2 gadis ini masalah dan peringatkan bahwa mereka yang usil keliling rumah Yin, dan juga yang pukul dia pingsan saat coba hentikan mereka. Keduanya perlu bertransformasi segera. Melihat dia maju menghadapi mereka, si poni kuda mengingatkan pahlawan kita apa yang terjadi saat pertarungan terakhir, dan menyarankan agar mereka bersikap baik dan lakukan seperti yang diperintah. Tapi satu hal yang tidak diketahui si poni kuda, adalah bahwa pahlawan kita telah berlatih tanpa henti dengan guru botah. Dan berkat obsesi anehnya dengan truk, dia sekarang jauh lebih kuat daripada saat mereka bertarung terakhir kali. Melihat bahwa pertarungan tidak bisa dihindari, kedua gadis itu bersiap bergabung untuk seret ketiganya ke bos mereka. Tapi sebelum sempat mulai proses penggabungan, pahlawan kita sudah berada di belakang mereka. Si poni kuda yang tadi bertingkah sombong ketakutan, berbalik dengan terkejut. Tapi sebelum sempat bereaksi sepenuhnya, anak kita sudah bergerak.
Dan sial, dia bahkan tidak ragu. Saya hanya harap mereka bisa regenerasi anggota tubuh. Si poni kuda ketakutan menoleh ke pahlawan kita. Tidak percaya mata sendiri. Tanya bagaimana dia bisa secepat itu. Tapi si rambut merah berteriak agar dia sadar dan suruh pakai tangan lain untuk gabung sebelum terlambat. Tapi pahlawan kita sama sekali tidak akan biarkan itu terjadi. Jadi dia teriak pada si kepala pink untuk tembak. Panel berikutnya. Bam! Gelombang energi kuat ditembakkan langsung kedua gadis itu, mendarat tepat di tubuh mereka. Tapi pahlawan kita tahu pertarungan belum selesai. Jadi dia bilang pada gadis itu untuk tetap waspada. Saat asap menipis, mereka lihat si poni kuda masih hidup berkat si rambut merah yang korbankan diri untuk selamatkan dia. Beri mereka kesempatan menang. Tepat saat si poni kuda mau gabung dengannya, dia sadar ada yang sentuh tubuhnya. Lihat ke bawah, dia lihat sulur-sulur tak terhitung melilit kakinya. Jebak dia di tempat. Dan karena itu, dia lengah, yang beri pahlawan kita bukaan yang dicari. Dan dengan itu, skakmat. Pahlawan kita berhasil habisi kedua gadis itu dengan cara paling brutal yang terbayangkan. Setelah yakin mereka tidak lagi ancam, dia putuskan interogasi dan tanya apa tujuan mereka ke sini dan di mana direktur jenderal mereka. Tapi alih-alih jawaban, dia dengar gadis itu minta maaf pada direkturnya karena ceroboh. Pahlawan kita pikir dia merujuk padanya. Jadi dia bilang pada gadis itu cukup jawab apa yang ditanya. Tapi kemudian dia dengar suara familiar dari belakang panggil dia adik kecil. Dan sebelum sempat balik, semuanya gelap. Maju cepat. Dan versi masa depan pahlawan kita terlihat berdiri di dalam fasilitas bawah tanah Manor. Bersama Yuan yang tunjuk keheranan bagaimana mereka berhasil bangun fasilitas masif seperti ini di bawah es. Yang begitu tersembunyi sampai bahkan dia tidak bisa temukan lokasinya di arsip biro selama bertahun-tahun mencari. Sedangkan pria itu tahu apa yang akan mereka lakukan. Jadi dia ragu sebelum lanjut. Jadi, pahlawan kita ingatkan pria itu bahwa mereka masih sandera istri dan putrinya. Jadi, jika dia hargai nyawa mereka, dia akan lakukan seperti yang diperintah. Pria itu tahu tidak punya pilihan lain. Jadi dia aktifkan benda itu sambil tanya apa yang direncanakan dengan sesuatu seberbahaya itu. Dengan itu, pintu mulai terbuka dengan pria itu tanya pada gadis itu, apakah dia tahu apa yang bisa dilakukan benda ini. Pahlawan kita hanya jawab bahwa dia sangat sadar. Itulah tepatnya kenapa mereka datang ke tempat ini. Setelah itu, dia balik ketiga gadis yang terikat tali dan syukur Tuhan si poni kuda dan rambut merah baik-baik saja. Saya takut seniman rencanakan buang dua karakter menjanjikan lagi. Bagaimanapun, anak kita tanya pada Yin apakah dia sadar apa yang dilakukan ayahnya dan biro selama ini. Ternyata tidak. Jadi dia diam saja. Melihat itu, pahlawan kita putuskan ceritakan semuanya pada mereka. Alasan mereka sejauh ini untuk dapatkan benda, musik, ini dan kenapa ingin hentikan ayahnya dari lanjutkan apapun yang direncanakan. Ternyata, orang-orang ini diam-diam ciptakan senjata pemusnah massal yang mampu hapus negara. Dan senjata sama ini akan berubah jadi calamiti menakutkan, yang direncanakan orang-orang ini lepas ke dunia untuk kuasai demi keuntungan. Tapi benda itu dari dulu sebelum kemunculan calamiti dan sihir di dunia ini, senjata-senjata ini adalah penangkal utama. Tapi setelah kemunculan makhluk-makhluk itu, umat manusia segel teknologi dan senjata ini, takut apa yang terjadi jika berubah jadi calamiti yang mampu hapus seluruh dunia. Biro di sisi lain tidak pernah menyerah reclaim teknologi hilang ini. Mereka terus cari senjata dan teknologi ini, coba ciptakan ulang. Semua ini terlalu banyak untuk diproses tiga gadis itu. Tahu bahwa senjata yang mampu hapus kota utuh ada. Dan biro sembunyikan dari dunia lain di kutub selatan. Tapi versi masa depan yakinkan bahwa semua benar. Senjata ultimat yang pernah dimiliki umat manusia punya kekuatan menakutkan yang bahkan lampaui semua sihir dan calamiti yang ada dan ya, bom nuklir sialan. Orang-orang ini sedang ciptakan ulang bom nuklir. Tapi gadis-gadis itu tidak tahu apa benda ini. Ditambah lagi, mereka tidak percaya benda ini lebih berbahaya dan kuat daripada sihir. Versi masa depan jelaskan bahwa alasan mereka tidak tahu tentang benda ini adalah karena pakai metode tertentu, ingatan kolektif umat manusia bersama sejarah dunia ini telah dimanipulasi. Tapi semua yang dikatakan benar. Senjata yang diciptakan manusia di masa lalu lebih berbahaya daripada calamiti manapun yang ada. Dia juga ceritakan tentang banyak perang yang dilalui umat manusia di masa lalu. Perang yang klaim jutaan nyawa dan bagaimana hanya setelah senjata ini dimainkan konflik itu, akhirnya berakhir hanya karena senjata ini ancam seluruh umat manusia. Tapi sekarang dengan kemunculan calamiti, bencana yang akan dibawa benda ini tidak terbayangkan. Karena 2 hari dari sekarang, biro rencanakan ledakan salah satu senjata ini, yang akan panggil calamiti bom nuklir. Di masa depan, setelah ritual ini selesai, calamiti bom nuklir muncul setelah 17 detik dari ledakan. Setelah itu, manusia lihat matahari kedua di langit, sebabkan kematian countless manusia karena radiasi termal dan gelombang kejut yang sapu globe. Tapi itu hanya bencana pertama. Bencana kedua ikuti segera dalam bentuk perpindahan kerak, deflasi medan magnet, penguapan atmosfer, yang benar-benar ubah permukaan bumi jadi purgatori tidak layak huni. Karena semua itu, umat manusia kehilangan 90% populasi, dan yang tersisa dipaksa hidup bawah tanah pakai baju pelindung.
Dia jelaskan bahwa saat ini Calamity bom nuklir dalam keadaan dormant, masih tidur di dalam domain sendiri, sudah serap kematian dan emosi miliaran manusia dari masa lalu. Karena itu, dapatkan kekuatan di luar kemampuan siapapun untuk hentikan. Artinya kebangkitan berikutnya akan akhiri umat manusia dan mungkin seluruh bumi. Sadar seriusnya situasi, anak kita tanya apakah itu alasan mereka semua kembali ke dunia ini dan kejar Biro. Dan jawabannya ya. Mendengar itu, pahlawan kita tanya jika begitu kasusnya. Lalu kenapa habisi begitu banyak orang di basis bulan? Mereka bisa cukup ceritakan pada Biro konsekuensi pemanggilan ini, dan dengar suara dari samping bilang bahwa tidak akan berhasil. Balik ke arah suara, mereka lihat Yuan jelaskan bagaimana ritual pemanggilan ini diusulkan tiba-tiba dan langsung didorong maju. Biro bahkan sejauh panggil semua 7 rang teratas untuk koordinasi operasi. Tapi karena level clearance-nya tidak cukup tinggi, dia tidak boleh tahu detail penuh operasi ini. Tapi dia tahu pasti ada sesuatu besar yang paksa mereka ambil langkah seperti ini. Jadi dalam situasi seperti itu, saat punggung mereka di dinding, mereka tidak akan hanya andalkan kata-kata belum terbukti dari penjelajah waktu. Jadi dia takut tidak ada cara hentikan ritual ini lagi. Pahlawan masa depan terkejut lihat pria ini benar-benar percaya ceritanya begitu cepat. Dan saat ditanya alasan, dia dengar tua mesum itu bilang dia bisa tahu dia adalah versi masa depan idolanya. Jadi meski tubuhnya jadi lebih feminin dan dia bukan kudre lagi, baginya dia masih ci berharganya. Ya, Yin hampir robek diri dari tali untuk pukul tua ini, karena terus keluarkan omong kosong di situasi serius seperti ini. Abaikan mereka, pahlawan kita balik ke versi masa depannya, dan tanya kenapa sejauh ini ceritakan semua ini pada mereka. Lagi pula, dia bisa tangani semuanya sendiri dengan kekuatannya. Ternyata ketiganya mainkan peran vital dalam semua ini, karena dia butuh bantuan mereka untuk sesuatu penting. Dia jelaskan bahwa langkah pertama hentikan ritual ini terjadi, adalah dapatkan kata sandi yang terdiri dari 8 kata bahasa Inggris. Tapi masalahnya bahkan manajemen atas Biro tidak tahu apa kata sandi ini, karena sementara di generate pakai AI pusat. Lihat di sini, teman-teman, AI. Saya 90% yakin AI ini yang dibalik semuanya. Bagaimanapun, dia jelaskan bahwa pakai kata sandi itu, seseorang bisa akses kontrol misil yang bisa dia pakai aktifkan urutan self-destruct pengaman, sebabkan Biro menyerah pada ritual. Dia jelaskan mereka sudah punya 4 kata pertama, yang berhasil didapat dari timeline aslinya. Tapi karena masih butuh separuh kata sandi lain, mereka serang basis bulan untuk pakai Calamity yang dikurung di tempat itu untuk deduksi 4 kata tersisa. Tapi sebelum bisa ceritakan kata terakhir, dia dihabisi oleh nomor 7 yang ditugaskan di fasilitas itu. Setelah dengar seluruh cerita, pahlawan kita tanya apakah dia ingin mereka infiltrasi server utama markas untuk dapatkan bagian terakhir kata sandi itu. Itu tepat apa yang music diinginkan. Itu buat pahlawan kita penasaran, karena dia jelas jauh lebih kuat dibanding semua mereka digabung. Jadi kenapa tidak serbu tempat itu sendiri dan robek untuk temukan kata sandi alih-alih repot di basis bulan? Versi masa depan jawab dia benar tentang itu. Dia bisa mudah lawan bahkan Magical Girl terkuat era ini. Tapi itu berubah saat masuk markas Biro, karena tempat itu punya segel yang batalkan sihirnya sehingga jadi tak berdaya seperti orang biasa. Si kepala Pink langsung tangkap apa yang coba dikatakan. Dia takut segel Calamity di tempat itu yang hanya berarti satu hal. Kemampuannya berasal dari Calamity. Dia jawab ya. Tapi tolak bagikan detail lebih lanjut tentang topik itu karena jika terlalu banyak informasi tentang masa depan terungkap, timeline dunia ini mungkin alami perubahan tak diketahui, dan itu risiko yang tidak mau diambil. Setelah semua itu selesai, dia jentik jari dan tali yang ikat mereka hancur jadi potongan. Ini mengejutkan Z, jadi dia tanya alasan, tapi versi masa depan yakinkan bahwa tidak apa-apa. Dia percaya ketiga ini dan perintah dia tetap di dalam manor ini dengan tua itu untuk jaga bom nuklir, dan pastikan segel pada 2 ranker yang ditangkap tetap utuh, karena dia tidak bisa risiko beritahu nomor 0 dulu. Sedangkan dia mau ke markas dengan ketiga ini. Balik ke pahlawan kita. Dia bilang bahwa jika masih ragu tentang dia selalu bisa serahkan dia ke Biro setelah masuk pulau itu. Tapi anak kita tidak rencanakan lakukan itu. Jadi dia tanya apa rencananya dan bagaimana mereka bisa bantu dia dapatkan kata sandi itu. Ternyata untuk selamatkan dunia dan seluruh umat manusia, ketiganya harus buat pengorbanan ultimat dan itu jadi idol. Ya, kau dengar benar. Idol. Cerita ini dari Magical Girl ke bintang pop dalam sekejap. Bahkan 3 gadis itu terkejut dengar kata-kata itu keluar dari bibirnya. Maju cepat 2 hari dan sudah hari ritual. 2 jam dan 13 menit sampai detonasi dan ketiga gadis itu siap mulai rencana idol. Bam! Reveal besar, outfit baru, tapi tak ada yang senang berpakaian seperti itu. Mereka berdiri kaku seperti patung, berpakaian seperti bintang pop saat seharusnya selamatkan dunia. Sedangkan pahlawan masa depan cukup nikmati tampilan baru untuk semua mereka. Dia jelaskan bahwa alasan mereka berpakaian seperti ini adalah karena sehari sebelum kemarin, grup idol diundang divisi keamanan untuk pesta departemen. Jadi, mereka akan pakai itu untuk keuntungan mereka menyusup tepat ke tempat itu. Pahlawan kita, meski tidak begitu yakin dengan seluruh rencana, karena tempat itu dalam siaga penuh.
Jadi bahkan jika pakai penyamaran ini, keamanan tidak akan biarkan lewat tanpa clearance apapun. Jadi versi masa depannya yakinkan jangan khawatir tentang itu karena sudah diatasi. Maju cepat 2 jam tersisa sampai detonasi dan ketiganya, akhirnya tiba di pintu masuk lift tempat itu. Dan tepat di luar benda itu, 2 magical girl yang seharusnya jaga tempat itu sedang bunuh waktu minum kopi. Saat itulah mereka dengar seseorang panggil mereka. Lihat mereka berdiri di sana. Si biru beritahu bahwa tidak ada yang boleh lewat titik ini tanpa izin khusus dan tanya identitas mereka. Saat itulah versi montok pahlawan kita maju. Kelihatan imut semua, lakukan pose kucing. Perkenalkan diri sebagai grup Bouncing Love yang datang sehari sebelum kemarin untuk pesta. Dan alasan yang dibuat adalah bahwa dia jatuhkan sesuatu penting di atas sana saat pertunjukan. Jadi, dia datang untuk ambil itu. Dan untuk jual acting, 3 gadis kiku di belakang juga ikut dengan tarian atau pose bodoh itu atau apapun itu. Dan tebak apa? Itu benar-benar berhasil. 2 hari latihan gerakan ini terbayar. Dan yang berambut pink tawarkan naik ke sana, dan ambilkan benda itu dan tanya apa itu. Wah, situasi jadi jauh lebih aneh di sini. Tapi saya coba jaga family friendly sebisa mungkin. Oh, siapa yang saya tipu? Saya tidak punya filter. Tidak pernah. Kita full unfiltered mulai sekarang. Inilah yang terjadi. Setelah pertunjukan, si kepala biru panggil salah satu gadis ke ruangan pribadi, dan entah bagaimana versi masa depan tahu apa yang mereka lakukan di sana. Dan apa yang mereka lakukan? Kau tanya. Si kepala biru buat gadis itu lepas stocking dan sepatunya agar bisa sujud di kakinya seperti anjing. Ya, itu saja yang dibutuhkan. Gadis merona itu langsung bilang pada gadis itu berhenti. Music, bilang dia akan bawa mereka ke atas sana segera. Itu mengejutkan gadis berambut pink karena dia yang polos di geng. Jadi tidak tahu tentang hal seperti itu. Dan si kepala biru ingin jaga begitu. Jadi dia bilang pada gadis itu tidak apa-apa. Benda yang hilang di atas sana cukup penting. Jadi dia akan bawa mereka ke atas sana sendiri dan bantu cari. Sementara itu, si Menaj tersenyum di belakang. Lihat gadis itu putus asa ingin akhiri ini. Bilang pada si kepala pink untuk keluarkan izin khusus retroaktif dan daftarkan mereka sebagai pekerja pemeliharaan. Maju cepat. Dan semua mereka di dalam lift. Menuju Pulau Langit dengan 1 jam dan 15 menit tersisa di jam sampai detonasi. Tiba, music, di tempat itu, si kepala biru beritahu gadis-gadis bahwa markas dalam hukum militer sekarang. Jadi bahkan dengan otoritasnya, dia hanya bisa beri mereka setengah jam. Setelah waktu itu habis, terlepas dari temukan barang atau tidak, mereka harus turun. Anak kita bilang pada gadis itu bahwa dia paham dan ucapkan terima kasih karena lakukan ini untuk mereka. Tapi si kepala pink di belakang hampir rusak semuanya dengan buka mulut. Tanya apa yang mereka cari lagi. Tapi untung, Yin hentikan tepat waktu. Sedangkan pahlawan kita penasaran bagaimana tahu tentang apa yang terjadi setelah pesta itu. Yang dijawab bahwa dia hanya tebak. Tapi tetap, bagaimana wanita itu tidak kenali wajahnya? Bahwa dia bukan orang sama? Versi masa depan jawab bahwa wanita ini fetis kaki hardcore. Dia hanya kenali kaki, bukan wajah. Ya, tidak. Pahlawan kita mulai curiga dengan seluruh situasi, dan yakin dia sembunyikan sesuatu darinya saat pikir itu si kepala biru pegang lengan versi masa depan dan tarik ke samping. Setelah itu, dia mulai bisik ke telinganya tentang 3 gadis itu karena jelas tidak tampak paling pintar, dan dia takut mereka bocorkan informasi tentang apa yang terjadi di antara mereka hari itu. Jadi, versi masa depan yakinkan gadis itu jangan khawatir. Mereka mungkin bukan yang paling pintar, tapi bibir mereka tertutup rapat. Tapi itu tidak penting sekarang. Yang utama adalah dia berhasil beli mereka 30 menit, yang lebih dari cukup untuk temukan benda-benda itu, dan dia ingin manfaatkan setiap menit dan tanya apakah mau temani dia ke suatu tempat pribadi sementara ketiga itu cari benda-benda itu. Gadis itu langsung leleh dan tanpa pikir 2 kali sarankan bahwa keduanya ikut cari privatenya, karena tidak punya banyak waktu dan akan lebih cepat begitu. Dia ceritakan tentang ruang utilitas di dekat yang bisa dikunci dari dalam, bilang dia yakin barangnya mungkin jatuh di sana, dan tanya pada pahlawan kita apakah mereka harus ke sana dulu untuk lihat. Panel berikutnya. Bam. Keduanya masuk ruangan dengan pintu ruangan tertutup keras di belakang mereka. Sedangkan pahlawan kita sadar selembar kertas yang versi masa depannya selipkan ke tangannya sebelum pergi dengan wanita itu. Dan saat buka benda itu, dia lihat bahwa dia ingin mereka diam di tempat selama 5 menit sementara dia tangani wanita itu di dalam ruangan itu. Dan maksud tangani, dalam cara baik karena si kepala biru sudah gemetar dari apapun yang dilakukan si cat kita padanya. Wah, versi masa depannya Menaj, karena dia mainkan kepala seksi tempat ini, sementara dia susah keluarkan kata dari mulutnya. Lihat dia gagap. Pahlawan kita bilang padanya untuk bicara jelas. Kalau tidak dia tidak paham apa yang diminta. Yah, apapun yang dilakukan, berhasil. Lebih baik catat. Saya kira. Sedangkan gadis gemetar malang itu berhasil keluarkan beberapa kata dari mulutnya. Minta kaki pahlawan kita. Itu saja yang ingin didengar. Jadi, dia tunjukkan pada gadis itu apa yang diminta. Bilang lakukan apa saja yang diinginkan dengan mereka. Dan wah, bagian ini gila. Gadis berambut biru ini langsung serbu. Dan gadis ini Freya sampai bisa tahu kaki pahlawan kita terasa berbeda hanya dengan jilat.
Itu skill jika tanya saya. Maju cepat. Dan gadis itu benar-benar pingsan total, ngiler di lantai seperti kayu. Sementara versi masa depan yakinkan pahlawan kita bahwa dia baik-baik saja. Hanya pingsan karena obat yang dibuat Z untuknya, yang andalkan keringat untuk menguap. Dan karena gadis ini jilat cukup banyak, dia tidak akan bangun bahkan jika lempar ke sungai. Yah, bagaimanapun, dengan itu selesai, dia sarankan mulai fase 2 rencana. Tapi pahlawan kita ingin jawaban. Jadi dia tanya apakah itu obat sama yang dipakai padanya malam tadi. Ternyata ya. Dia ingin pastikan benda itu bekerja pada Magical Girl era ini. Jadi, dia pakai anak kita sebagai kelinci percobaan untuk konfirmasi. Ganti topik. Dia keluarkan blueprint tempat itu, bilang pada 3 gadis itu siap-siap karena dia mau ceritakan seluruh rencana. Dia jelaskan bahwa markas ini dibagi 3 seksi dengan semua hal utama di permukaan pulau termasuk ruang kontrol pusat. Lalu datang seksi kedua yang area hidup terdiri dari restoran, asrama, hal seperti itu. Target mereka adalah seksi bawah juga dikenal sebagai area penyimpanan. Dia jelaskan bahwa tempat ini punya cukup persediaan untuk markas bertahan beberapa tahun. Dan karena bagian itu hanya punya kebutuhan sehari-hari, tidak ada yang ditugaskan di sana dan tempat itu tidak punya banyak pengawasan. Hanya elemental sihir di dalam yang bertanggung jawab transportasi. Jadi itu tempat yang akan dituju karena tempat itu juga punya terminal yang hubungkan ke AI utama tempat ini yang bisa dipakai ambil alih sistem. Si kepala Pink penasaran tanya bagaimana mereka lakukan itu, karena hack sistem tidak akan mudah. Pahlawan masa depan tidak khawatir tentang itu karena mereka tidak akan hack sistem itu, karena benda itu tidak bisa dihack dan Direktur Jenderal Biro adalah satu-satunya orang di tempat ini dengan otorisasi akses AI itu, dan buat generator kata sandi itu. Dan dia kebetulan Direktur Jenderal sendiri, meski Direktur Jenderal masa depan tapi sama saja. Jadi jika berhasil sampai terminal itu, dia bisa mudah akses benda itu karena punya otoritas administratif tertinggi atas AI itu. Kedua gadis terkejut dengar bahwa anak kita jadi Direktur Jenderal seluruh biro di masa depan, dan tanya bagaimana seseorang seperti dia dapat posisi itu. Yah, itu cerita panjang. Jadi dia putuskan simpan untuk lain waktu, dan ingatkan gadis-gadis itu bahwa tidak punya banyak waktu tersisa. Tempat yang ingin dicapai tepat di bawah kaki mereka, dan dia butuh bantuan mereka untuk akses itu. Dengan itu, dia mulai jelaskan rencana. Yin akan pakai peluru tikus senyapnya untuk buka penghalang senyap, cegah suara apapun dari tempat ini terdengar luar. Kemudian datang si kepala Pink Kiku kita yang akan pakai meriam sinarnya untuk hancurkan 7 meter beton, buka jalan bagi mereka akses seksi pulau itu. Dan akhirnya pahlawan kita yang satu-satunya di antara mereka mampu aksi udara. Dia akan terbangkan semua mereka ke bawah sana, karena dia sekarang hanya manusia rapuh biasa. Dan 2 gadis itu masih tidak tahu cara terbang, dan tempat itu kedalaman 33 meter, setara gedung 10 lantai. Setelah selesai bicara, Yin tanya pada gadis itu bagaimana dia tahu begitu banyak tentang mereka dan fakta bahwa dia punya peluru tikus senyap, karena dia tidak pernah cerita pada siapapun tentang itu. Ternyata bahkan di masa depan ketiganya sahabat karib, dan dia tahu hampir segalanya tentang keduanya, karena mereka benar-benar dekat. Wajah si kepala Pink berbinar mendengar itu, sementara Yin coba sembunyikan emosinya. Sedangkan pahlawan kita tahu dia hanya rayu keduanya dengan kata-kata. Potong ke bagian lain pulau dengan sisa 40 menit di jam. Si kepala ungu pembuat masalah melapor pada nomor 0 tentang nomor 1 yang kirim pesan dari Kutub Selatan, bahwa semuanya sudah siap di sana, dan mereka bisa mulai ritual kapan saja. Tapi ada yang mengganggunya. Jadi dia tanya pada 0 apakah boleh sampaikan kekhawatiran. Nomor 0 beri izin. Jadi dia ingatkan bahwa sebagian besar ranker mereka sudah dieliminasi atau terjebak di domain di luar angkasa, sebabkan kekuatan tempur mereka rusak parah, dan lanjutkan ritual di waktu seperti ini terlalu berisiko. Jadi dia sarankan tunda rencana ini dulu dan tangani ancaman saat ini. Setelah itu mereka bisa kumpul gadis-gadis mereka, dan lanjut rencana utama. Setelah dengar semuanya, nomor 0 setuju dengan kekhawatiran, akui bahwa risiko memang besar, tapi meski begitu mereka tidak bisa hentikan ritual ini. Dia bilang pada semua bahwa waktu mereka hampir habis. Dan jika gagal lanjut rencana ini, dia takut seluruh umat manusia bahkan planet ditakdirkan punah. Potong ke bagian lain tempat itu, dan kucing kecil imut sadar batu jatuh dari langit-langit. Jadi lihat ke atas untuk tahu apa yang terjadi. Hanya untuk diledakkan jadi abu oleh meriam sinar si kepala Pink yang overpower konyol yang robek seluruh tempat seperti kertas. Dan masuklah anak kita dengan 3 kecantikan digenggam erat di pelukannya sementara Yin mohon agar dia turunkan, karena dia takut ketinggian. Bab berikutnya dan pahlawan kita sedang ambil botol air dari salah satu kucing, lewat sambil tanya pada versi masa depannya, apakah boleh biarkan elemental sihir ini lihat mereka. Dia jawab tidak apa-apa karena benda-benda ini hanya bertanggung jawab transportasi dan tidak lain. Mendengar itu, dia serahkan satu botol pada si kepala Pink untuk Yin agar berhenti muntah di lantai sambil bilang bahwa ayahnya juga takut ketinggian. Mendengar itu, Yin tunjuk keheranan karena dia tidak tahu. Tapi si kepala Pink potong mereka, bilang lupakan itu dan minum air dulu. Tapi gadis itu sedang alami penurunan emosi saat cerita pada semua bagaimana ayahnya simpan begitu banyak rahasia darinya, bom nuklir itu, bahkan sejarah umat manusia. Tapi si kepala Pink cukup tepuk punggungnya.
Bilang dia mungkin lakukan semua itu untuk lindungi dia. Lagi pula, tahu hal seperti itu mungkin taruh nyawa dia dalam bahaya. Saat semua itu terjadi, anak kita sibuk hubung ke Ai, dan berhasil tanpa masalah. Setelah itu, dia tanya pada pahlawan kita apakah tidak mau hibur gadis dalam masalah. Tapi pahlawan kita hanya jawab, dia sendiri gadis sekarang, jadi tidak masalah. Mendengar jawabannya, versi masa depannya condong lebih dekat, bilang ada yang penting ingin ditanya. Dan saat pahlawan kita dengar apa itu, dia hampir tersedak air karena tebak apa? Di masa depan, salah satu gadis itu akan jadi istrinya. Ketakutan, dia balik ke pria itu, tanya yang mana. Tapi mereka diganggu Ai yang siap diaktifkan. Jadi versi masa depannya putuskan tinggalkan cerita itu untuk lain waktu. Janji cerita saat selesai di sini. Sedangkan Ai, apa yang bisa saya katakan? Seniman punya fetis aneh. Bagaimanapun, setelah selesai scan, Ai ambil bentuk pahlawan kita dan mulai perkenalkan diri sebagai kecerdasan buatan Biro Pengelolaan Transaksi Abnormal. Sedangkan nomor versinya CNP 181215. Tapi dia bilang pada semua cukup panggil dia Xiao Bei. Penampilannya mengejutkan gadis-gadis itu, jadi mereka tanya apa-apaan itu. Ternyata tadi benda itu scan keempat gadis, dan entah bagaimana tahu bahwa 3 dari 4 orang di ruangan ini pikir penampilan ini imut. Jadi ambil bentuk ini. Ya, pahlawan kita hanya tatap 3 gadis itu karena tidak pernah tahu mereka lihat dia dengan pikiran seperti itu. Balik ke Ai, dia dengar dia tanya alasan panggil dia ke area penyimpanan dan apakah lakukan inventaris lebih awal tahun ini. Tapi pahlawan masa depan bilang bukan itu kasusnya. Perintah buka antarmuka autentikasi izin. Benda itu tolak dulu karena hanya direktur yang berwenang akses antarmuka itu. Tapi kemudian pahlawan kita masukkan perintah otorisasi tertinggi ke benda itu dan sadar bahwa yang berdiri di depannya adalah direktur jenderal sendiri. Tapi meski begitu, dia agak ragu buka antarmuka itu di tempat seperti ini. Itu mengejutkan 3 gadis itu dan mereka bertanya-tanya apa itu. Dan wah, biar saya ceritakan, ada alasan benda itu ragu karena butuh sampel DNA direktur untuk buka benda itu. Dan saya 100% menentang apa yang dilakukan seniman di sini. Jadi, saya lewati bagian ini. Setelah selesai proses itu, hologram itu benar-benar kehabisan napas. Beritahu anak kita bahwa izin tertingginya sudah aktif dan dengan senyum di wajahnya bilang pada anak kita bahwa mulai sekarang, apapun yang diperintah, dia akan patuh. Sedangkan yang di belakang mereka, ya, semua punya 3 ekspresi berbeda di wajah, dan semuanya jijik. Music. Sedangkan si pelaku bersihkan tenggorokan dan perintah hologram jangan bilang hal menyesatkan seperti itu di masa depan. Langsung ke inti, dia perintah benda itu tarik file nomor XYZ312. Benda itu langsung kerja dan tarik file yang diklasifikasi rahasia tertinggi. Kemudian beritahu semua bahwa pengerahan peluncuran sudah selesai 2 jam 21 menit lalu, dan tanya instruksi mereka. Dia bilang pada benda itu generate kode perintah peluncuran dan ubah ke bahasa manusia. Benda itu lakukan seperti diperintah dan mulai bacakan kode yang mulai dengan 15. Well Forever Navi 1218. Dan akhirnya kata ajaib yang dicari Love. Saat itu, nomor 0 sadar seseorang baru saja ambil alih server mereka dan perintah semua kunci seluruh tempat. Matikan Ai, dan temukan orang-orang ini segera. Saat itu, Ai mulai glitch dan terminal mati sendiri. Tapi pahlawan kita tidak khawatir karena sudah dapat apa yang dicari. Jadi, dia siap pergi. Tapi sebelum bisa ceritakan rencana kabur, pahlawan kita pegang ketiganya dan mulai lompat ke lantai atas. Panel berikutnya. Dan pahlawan masa depan memarahi anak kita karena bertindak tanpa dengar seluruh rencana. Jelaskan bahwa markas mungkin dalam lockdown penuh sekarang. Artinya lift juga disegel dan kapal udara mungkin dalam pengawasan juga. Ternyata rencana dia keluar dari tempat ini adalah teleport pergi. Tapi benda itu dia hanya bisa pakai kemampuan ini sekali sehari. Jadi simpan untuk saat butuh kabur. Setelah siapkan benda itu, dia bilang pada gadis-gadis itu siap-siap karena mereka mau pergi. Tapi pahlawan kita entah kenapa bilang berhenti karena punya pertanyaan. Tapi versi masa depannya ingatkan bahwa tidak punya waktu untuk itu, dan janji jawab saat sudah keluar dari tempat ini. Tapi pahlawan kita tidak dengar. Ternyata dia sadar ada yang aneh tentang seluruh situasi, dan ingin tahu apakah kode perintah itu benar-benar bisa hancurkan misil nuklir. Versi masa depannya jawab ya, begitu kasusnya. Tapi anak kita sadar dia mundur ke lingkaran sambil bilang itu. Dan tepat saat kakinya beberapa inci dari benda itu, dia tiba-tiba lenyap. Dan sebelum versi masa depannya sadar, dia sudah dipin ke tanah. Dan sekarang dengan dia sepenuhnya tertahan dan sisa 10 menit di jam, pahlawan kita ubah nada dan tanya pada wanita itu, apakah alasan dia datang ke masa lalu benar-benar untuk hentikan ledakan nuklir. Ini mengejutkan 2 gadis itu. Jadi mereka balik ke pahlawan kita untuk tanya apa yang terjadi, dan pahlawan kita konfrontasi versi masa depannya tentang kata sandi yang dibicarakan sepanjang waktu. Karena saat perintah Ai itu generate kata-kata itu untuk dia tidak pernah sebut apa-apa tentang itu kata sandi. Tapi kata spesifiknya adalah generate kode perintah peluncuran dan ubah ke bahasa manusia. Dan dia susah terima ide bahwa kode peluncuran bisa dipakai untuk self-destruct bom nuklir. Selain itu, dari yang bisa dilihat sejauh ini,
Nuke itu tidak pernah punya fungsi self-destruct sejak awal dan tuntut dia ceritakan semuanya. Mendengar semuanya, versi masa depannya diam sebentar. Setelah itu klaim bahwa alasan dia sebut benda itu kode peluncuran tadi adalah karena Ai tidak akan paham apa maksudnya jika pakai kata-kata sandi. Tapi kenyataannya, dia hanya beli waktu. Dan di tengah penjelasannya, dia teriak pada semua elemental sihir di ruang penyimpanan untuk masuk mode tempur dengan satu perintah. Dan perintah itu adalah potong kepalanya. Apapun caranya. Begitu perintah diberi, semua kucing imut berubah jadi binatang buas terbang. Music, langsung ke lantai 2 untuk jalankan perintah itu. Lihat mereka datang, gadis-gadis itu langsung waspada. Setelah itu transformasi dan mulai tembak benda-benda itu. Yin luncurkan kucing apinya ke makhluk-makhluk itu, sementara si kepala Pink siap ledakan mereka jadi abu dengan meriam kepalanya. Dan dengan itu, mereka mulai habisi semua musuh datang. Dan mengejutkan, tampaknya tidak terlalu sulit hentikan makhluk-makhluk itu karena dengan satu ledakan saja, semua kucing itu jadi bubur. Tapi kemudian, tepat saat pikir sudah selesai, kucing api sadar ada yang aneh. Partikel hancur kucing-kucing itu hidup kembali dan mulai gabung. Dan sebelum sadar, benda itu berubah jadi harimau albino masif dan gepeng kucing api malang di bawah cakarnya tanpa ampun. Setelah itu, balik kedua gadis itu. Dan keduanya mulai gemetar lihat ukuran benda itu. Tapi tepat saat benda itu mau sobek mereka jadi potongan, sesuatu terbang di udara dan robek punggung makhluk itu, berhasil robek lubang di tubuhnya dan selamatkan kedua gadis. Lihat kembali. Mereka lihat itu pahlawan kita yang bereaksi tepat waktu dan pakai tongkatnya, selamatkan kedua calon istrinya. Kedua gadis di sisi lain masih trauma dari seluruh kejadian, karena tidak pernah harap benda-benda imut itu bisa lakukan itu. Tapi saat itu, pahlawan kita sadar mereka mungkin salah langkah. Karena sementara sibuk selamatkan gadis-gadis itu, salah satu kucing berhasil menyelinap ke dia dan jalankan perintah, dan sekarang pegang kepala versi masa depan di cakarnya. Sebelum anak kita bisa hentikan, benda itu lempar ke udara dan mendarat tepat di lingkaran sihir dan benda itu aktif segera, bahkan tidak beri waktu lakukan apapun. Sedangkan dua gadis itu hanya duduk di sana saksikan seluruhnya dengan ngeri, tidak yakin apa yang harus dipikirkan. Tapi pahlawan kita teriak agar mereka sadar, karena wanita itu masih hidup dan bilang pada mereka masuk ke lingkaran itu segera. Potong ke basis Antartika di mana Z dan gadis Fusi sedang diskusi pahlawan kita dan bagaimana dia adalah versi masa lalu jenderal mereka. Sedangkan pria beruntung di bawah mereka, tidak yakin kenapa. Tapi alih-alih nikmati situasi seperti pria waras manapun, dia kelihatan benar-benar stres seolah dipakai sebagai furnitur oleh dua wanita cantik adalah hal buruk. Sedangkan Z panggil gadis Fusi bodoh, karena tidak sadar lebih cepat. Meski keduanya kelihatan persis sama. Marah gadis Fusi bentak Z, bilang jangan panggil dia idiot. Saat itu, si rambut merah muncul dari apinya. Tanya kedua gadis itu apakah tahu loop keberapa menurut mereka ini. Ternyata tak ada yang tahu berapa kali sudah coba rencana ini, karena ingatan mereka selalu dihapus setelah setiap loop. Hanya jenderal mereka yang tahu detail lengkap. Z bagaimanapun yakin bahwa kali ini direktur rencanakan pastikan berhasil, karena dia bahkan korbankan Lan kecil, dan yang lain di luar angkasa untuk jebak Magical Girl itu. Mendengar nama Lan, wajah gadis Fusi lembut dengan sedih. Jadi, Z minta maaf karena dia dekat dengan gadis itu. Gadis Fusi bilang jangan khawatir, dan dengan senyum yakinkan bahwa semua mereka akan bertemu lagi segera. Tepat saat bilang itu, lingkaran sihir muncul di ruangan. Jadi, keduanya berdiri untuk sambut jenderal dan gadis-gadis itu. Tapi begitu lihat kondisinya, keduanya membeku. Gadis Fusi terutama hilang kendali, benar-benar panik saat hanya kepalanya muncul dari lingkaran. Saat dia terganggu dengan itu, anak kita langsung siap hentikan mereka dan lompat langsung ke kepala untuk hancurkan jadi potongan. Tapi Z sadar ada yang salah langsung aktifkan kemampuannya untuk hentikan dia, dan berhasil pin dia ke tanah berkat sihir gravitasinya. Tapi pahlawan kita tolak diam dan mulai dorong kemampuannya untuk sampai ke kepala itu sebelum terlambat. Z sendiri terkejut lihat betapa kuat anak ini. Dan apa-apaan dengan dia terus panggil anak kita mama? Tunggu, pikir-pikir, dia memang kelihatan sangat mirip pahlawan kita jika lihat lebih dekat. Jangan bilang dia anak biologis anak kita. Bagaimanapun, biarkan bagian itu untuk seniman masak karena gadis Fusi sudah tahan kedua istri, dan tak ada yang bisa lepas dari genggamannya. Saat itu, kekuatan protagonis masa depan mulai kembali ke tubuhnya, dan matanya tiba-tiba terbuka. Dan tepat di depan mata semua orang, dia mulai regenerasi bagian bawah tubuhnya, dan dalam detik dia kembali 100%. Sadar bahwa dia berhasil menang, dia tersenyum sinis pada pahlawan kita, komentar bahwa dia hampir saja kali ini. Marah, pahlawan kita tanya alasan lakukan ini, bahkan tahu apa yang mungkin terjadi jika Calamity itu hidup, dan tanya apakah dia bohong tentang semuanya sejak awal. Versi masa depan jawab bahwa dia tidak bohong tentang semuanya. Kepunahan yang dibawa Calamity bom nuklir itu nyata. Satu-satunya bagian yang dibohongi adalah dia coba hentikan itu. Dan sekarang tanpa siapapun lagi yang bisa hentikan dia. Dia perintah Z ikat mereka sementara gadis Fusi ikut dia untuk mulai proses dan perintah generator kunci pengaman. Gadis itu lakukan seperti diperintah dan pakai apinya ciptakan dua kunci peluncuran untuk Nuke. Setelah bagian itu selesai,
Mereka dekati antarmuka untuk masukkan koordinat tentukan titik jatuh misil nuklir, yang ternyata area kota munisipal Shinyong ketiga. Begitu pahlawan kita dengar alamat itu, dia membeku karena itu tempat rumahnya, tempat orang tuanya tinggal.